Selamat datang di SMP Syubbanul Waton, sekolah berbasis pesantren yang mengintegrasikan sistem pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kemampuan sains dan life skill, dipadukan dengan nilai-nilai luhur pesantren dalam rangka meneguhkan iman, pembentukan karakter, dan akhlak mulia. Terletak di kaki Gunung Merbabu dan berada di dalam komplek Pondok Pesantren Api Asri Tegalrejo Magelang, sehingga tercipta suasana belajar mengajar yang kondusif. SMP Syubbanul Waton menyandang predikat akreditasi A, berdiri pada tahun 2009 dengan mengusung visi membentuk peserta didik yang religius, terampil, dan unggul dalam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Puasanya lancar semua ya? Amin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang cahaya dan optik. Ini pada pertemuan kedua setelah kemarin kita mempelajari tentang sifat-sifat cahaya dan pembentukan bayangan pada cermin datar. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas tentang cermin cekung dan cermin cembung. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu nanti kalian harus bisa mendeskripsikan sinar-sinar istimewa pada cermin cekung dan cermin cembung, melukiskan bayangan pada cermin cekung dan cermin cembung, menghitung jarak fokus, jarak bayangan, jarak benda, dan tinggi benda serta tinggi bayangan pada cermin cekung dan cermin cembung. Dan yang keempat, harus bisa menuliskan atau mendeskripsikan sifat bayangan pada cermin cekung dan cermin cembung. Cermin cekung itu merupakan cermin yang memiliki bagian-bagian yang lengkung ke dalam. Kemudian di sana ada sumbu utama atau disingkat SU. Kemudian P itu adalah titik pusat kelengkungan cermin. Kemudian F itu titik fokus cermin. Jadi F adalah jarak dari titik pusat optik atau yang ditandai dengan huruf O ke F, namanya jarak fokus cermin. Dan R adalah jari-jari cermin. Jari-jari cermin itu berarti 2 kali jarak fokus cermin. Ya, jadi R ini adalah 2 kali jarak fokus cermin atau jari-jari cermin. Nah, pada cermin cekung itu terdapat ruang-ruangnya. Ada ruang 1 di mana ruang 1 merupakan ruang dari titik pusat cermin atau optik sampai ke titik fokusnya. Kemudian ruang 2 itu adalah jarak dari pusat kelengkungan cermin sampai ke titik fokus cermin atau dibalik dari titik fokus ke pusat kelengkungan cermin. Dan ruang yang ketiga, ruang 3 itu adalah dari titik pusat kelengkungan cermin atau titik P sampai jarak tak terhingga. Dan ruang 4 itu ruang yang berada di belakang cermin, itu dari titik pusat kelengkungan dari titik pusat optik ya, titik O sampai tak hingga, jarak tak hingga, itu namanya ruang 4. Nah, begitu ya, itu bagian-bagian pada cermin cekung serta pembagian ruang pada cermin cekung.
Selanjutnya, kita ke sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Kita masih ingat ya bahwa cahaya itu dapat dipantulkan. Ketika mengenai cermin, itu cahaya akan memantul. Nah, pada cermin itu ada sinar-sinar istimewa yang melewatinya. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus cermin. Jadi ini dilihat tanda panahnya yang menuju ke cermin itu berarti sinar datang. Sinar datangnya itu jika sejajar dengan sumbu utama, maka akan dipantulkan melalui titik fokus. Lalu yang kedua, sinar datang yang melalui titik fokus cermin akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang terakhir, yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat cermin, berarti melalui titik P, akan dipantulkan kembali melalui titik pusat cermin tersebut. Jadi tanda panahnya mula sinar datang menuju titik P, dipantulkan ke cermin, kemudian kembali lagi lewat titik P. Nah, 3 sinar ini adalah sinar-sinar yang digunakan untuk melukiskan bayangan pada cermin cekung, ya. Minimal ada 2 sinar. Lalu bagaimana sih cara kita melukiskan bayangan pada cermin cekung? Nah, coba kita lihat gambarnya. Kalian perhatikan, bendanya itu adalah diumpamakan di sini adalah tanda panah yang tebal warnanya hitam. Jadi tanda panah yang di depan cermin ya. Kalau yang putus-putus itu bayangan yang sudah terbentuk. Oke, sekarang kita lihat di sini benda di ruang 1 di depan cermin cekung. Berarti kita lihat bendanya terletak di antara O dan F. Itu di ruang 1. Misalnya, jarak fokusnya adalah 25 cm. Berarti benda tersebut berada pada jarak kurang dari 25 cm itu di ruang 1. Maka kita melukiskan bayangannya menggunakan sinar-sinar istimewa tadi. Ya, yang pertama sinar datang sejajar sumbu utama. Ya. Ini sejajar sumbu utama, tanda panahnya ke kanan, di atas tanda panah. Nah, akan dipantulkan melalui titik fokus, ya. Kemudian dipantulkan lewat titik F, tanda panah ke bawah. Ini sinar pantulnya. Lalu yang kedua menggunakan sinar istimewa yang ketiga. Sinar datang melewati titik P atau titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali melewati titik pusat kelengkungan tadi. Nah, kenapa kok tidak menggunakan 3? Karena kalau kita menggunakan 2 sudah cukup, sudah bisa terbentuk. Nah, ini kemudian sinar pantulnya kita perpanjang. Karena tidak memungkinkan adanya pertemuan antar sinar pantul. Maka kita perpanjang sinar pantulnya yang melalui F, ditarik garis putus-putus, kemudian sinar pantul yang melalui P, ditarik garis putus-putus sehingga ketemu ada pertemuan sinar pantul. Nah, titik pertemuannya itulah yang menjadi letak bayangannya. Kemudian di garis putus-putus seperti bedanya menggunakan ini tanda panah. Nah, disitulah di belakang O terbentuk bayangan yang tingginya atau besarnya ini melebihi bendanya. Jadi ini ada perbesaran. Nah, sehingga kalau kita lihat, karena bendanya berada di belakang cermin, maka sifatnya adalah maya, kemudian bendanya tegak
tegak, berarti sifatnya tegak dan lebih besar dari bendanya, maka diperbesar dan berada di ruang 4. Jadi sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung ketika benda di ruang 1 adalah maya, tegak, diperbesar dan berada di ruang 4. Selanjutnya, ketika benda di ruang 2 atau di ruang 3 depan cermin cekung. Nah, ini sama, kita letakkan bendanya di ruang 2, kemudian buat atau dilukiskan. Selanjutnya, ketika benda di ruang 2 atau di ruang 3 depan cermin cekung, maka kita bisa membuat atau melukiskan. Selanjutnya, ketika benda berada di ruang 2 atau di ruang 3 depan cermin cekung, maka kita bisa melukiskan menggunakan sinar istimewa juga, minimal 2 ya. Di sini kita lukiskan menggunakan sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Lalu yang kedua, sinar datang melewati titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, didapatkan pertemuan sinar pantul yang pertama dan sinar pantul yang kedua. Ditarik garis putus-putus, itu menjadi bayangannya. Nah, ketika benda di ruang 2 ternyata bayangannya berada di ruang 3. Ya. Sifatnya adalah kalau di depan cermin adalah nyata dan bendanya adalah terbalik dan diperbesar karena ini tingginya melebihi tinggi bendanya. Sama ketika benda di ruang 3 ternyata bayangan ada di ruang 2, tapi diperkecil ya. Ini bendanya semakin kecil. Bayangannya semakin kecil. Berada di ruang 2, terbalik dan nyata karena di depan cermin. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa jumlah ruang dan jumlah ruang bayangan pada cermin cekung itu adalah 5. Misalnya, ini benda di ruang 2, maka bayangan di ruang 3. Benda di ruang 1 tadi, bayangan di ruang 4. Benda di ruang 3, bayangan di ruang 2. Lalu bagaimana kalau benda berada? Nah, sekarang kita lihat ketika benda berada di ruang 2 dan di ruang 3 depan cermin cekung. Nah, kita lukiskan sama menggunakan minimal 2 sinar istimewa. Benda di ruang 2 berarti di antara P dan F ya. Kita lukiskan menggunakan sinar datang, harus melewati benda. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Lalu yang kedua, sinar datang yang melewati titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Maka kita dapatkan pertemuan antara sinar pantul yang pertama dan sinar pantul yang kedua. Di sini ada titiknya, maka kita garis putus-putus, itu didapatkan bayangannya. Nah, bayangan di sini berada di depan cermin cekung. Nah, ketika berada di depan cermin, maka sifat bayangannya adalah nyata. Dan di sini kita lihat ternyata bayangannya bentuknya terbalik dan ukurannya lebih besar. Ya, maka diperbesar. Berada di ruang 1, 2, 3, di ruang 3. Maka ketika benda di ruang 2 itu sifat bayangannya nyata, terbalik, diperbesar dan di ruang 3. Kalau benda di ruang 3 ini melukisnya sama, ternyata didapatkan bayangan di ruang 2, tetapi
ukuran bendanya atau tinggi bendanya adalah lebih kecil, sehingga diperkecil, sifatnya nyata juga, terbalik juga, akan tetapi di ruang 2. Nah, ternyata kita bisa amati ketika benda di ruang 1 tadi, bayangan di ruang 4. Benda di ruang 2, bayangan di ruang 3. Benda di ruang 3, bayangan di ruang 2. Maka kita bisa menyimpulkan jumlah dari ruang benda dan ruang bayangan pada cermin cekung itu adalah 5. Jadi kita bisa menebak seperti itu. Lalu bagaimana kalau benda berada tepat di titik fokus atau di titik pusat kelengkungan cermin? Oke, kita pelajari selanjutnya. Nah, ini dia ketika benda berada di fokus, tepat di titik fokus cermin dan titik pusat kelengkungan di titik pusat di depan cermin cekung atau titik P. Kalian lihat pembentukan bayangannya. Ternyata pada benda yang berada di tepat titik fokus setelah dilukiskan, itu bayangannya berada di depan cermin cekung, akan tetapi berada jauh tak terhingga. Ya. Tetapi kalau pada benda yang berada di pusat di depan cermin cekung, titik P, didapatkan bendanya di depan cermin, letaknya tepat di titik P juga, karena di depan berarti sifatnya nyata, tetapi terbalik dan ukurannya sama besar. Nah, itulah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung. Nah, lalu bagaimana cara kita menghitung jarak fokus atau kita ingin mencari tinggi bayangannya? Nah, sebentar lagi kita akan pelajari. Rumus pada cermin cekung. Nah, cermin cekung itu tadi kan memiliki yang namanya jarak benda. Jarak benda itu jarak cermin ke benda. Berarti di sini disimbolkan dengan SO. SO itu jarak benda. Kemudian SI adalah jarak bayangan. Dan tadi ingat ya, F adalah jarak fokus cermin. R adalah jari-jari cermin. Jadi F bisa kita tulis juga, F itu sama dengan R dibagi 2. Ya. Ingat, kalau cermin cekung itu merupakan cermin yang memiliki nilai F dan R-nya itu positif. Ya. Positif. Ya, sehingga kita bisa tuliskan di sini 1/F, ini F-nya positif, ini termasuk cermin positif, sama dengan 1/SO, S objek ya, jarak benda, S itu jarak, O objek, dan ditambah 1/SI. Atau boleh juga 2/R sama dengan 1 plus SO ditambah 1 plus SI. Nah, kalau kita ingin mencari perbesaran bayangannya, bayangannya diperbesar berapa kali? Maka perbesaran bayangan itu adalah huruf M lambangnya. M sama dengan nilai harga mutlak. Jadi harga mutlak itu artinya nanti kalau hasilnya negatif menjadi positif, yaitu jarak bayangan atau SI dibagi SO, atau boleh juga menggunakan tinggi bayangan HI dibagi HO. Gitu ya, jelas ya. Ini ada contoh soalnya untuk mencari misalnya jarak fokus cermin cekung, atau mencari sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung. Nah, di sini contohnya ada benda setinggi 6 cm berada di depan cermin cekung yang berjari-jari 30 cm.
Bila jarak benda ke cermin adalah 20 cm, maka tentukanlah jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangannya. Maka supaya memudahkan kalau ada soal cerita seperti ini, pasti harus ditulis apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanyakan, dan bagaimana penyelesaiannya. Oke, tulis dulu, oh ternyata tinggi bayangannya adalah 6 cm, berarti H 6 cm, R itu berarti jari-jarinya tadi ya 30 cm, S-nya 20 cm, ini adalah jarak benda atau SO tadi ya. Kemudian di mana kita nanti akan mencari jarak bayangan, maka tadi kita memiliki rumus seper F ya kan, dimana F itu adalah setengahnya dari jari-jari. Maka kalau jari-jarinya adalah 30 cm, maka jarak fokusnya adalah 15 cm. Ditanyakan S aksen, M, H, dan sifat bayangannya. Maka kita bisa menyelesaikan soal ini dengan rumus yang sudah ada tadi, dimana seper F sama dengan seper S ditambah seper S aksen ya. Maka kita tahu di sini ternyata jaraknya adalah, jarak bayangannya adalah 60 cm. Lalu karena S aksennya itu nilainya adalah positif, maka pasti bayangan berada di depan cermin. Kalau di depan cermin berarti nyata dan terbalik. Nah, H aksennya didapatkan 18 cm ya kan, sehingga sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Untuk cermin cembung itu bentuknya berkebalikan dengan cermin cekung. Kalau cermin cekung itu melengkung ke dalam, sedangkan cermin cembung itu melengkungnya keluar. Bagian-bagiannya sama. Kita melukiskan sumbu utamanya seperti ini ya. Nah, ada titik fokus, titik pusat kelengkungan cermin, dan ada pusat kelengkungan optiknya. Pembagian ruangnya juga sama, ruang 1, 2, 3, dan 4. Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung ini juga ada 3. Sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Perhatikan menggambarnya. Lalu yang kedua, sinar datang menuju titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat cermin, dipantulkan kembali seolah-olah dari titik pusat cermin tersebut. Nah, ini dia cara melukiskan bayangan pada cermin cembung. Nah, ingat ya, cermin cembung itu fokus dan pusat kelengkungan cerminnya berada di belakang cermin. Nah, jadi bendanya di depan, lengkungannya kan seperti ini ya. Maka melukiskan bayangannya juga harus jeli. Ini berbeda dengan cermin cekung ya, sinar-sinar istimewanya sama dengan menggunakan, kalau tidak ketemu perpanjangan sinar pantulnya secara langsung, maka kita harus memperpanjang sinar pantulnya menggunakan garis putus-putus seperti ini, sehingga didapatkan pertemuannya, dan pertemuan sinar pantulnya itu merupakan letak bayangannya. Di sini sifat bayangan pada cermin cembung itu adalah semuanya sama, maya, sama tegak, dan diperkecil berada di ruang 1. Nah, ini aplikasinya
ketika kalian naik motor atau naik mobil itu digunakan pada kaca spion ya. Cermin cembung itu memiliki sifat bayangannya hanya satu ini. Kalian ingat-ingat ya. Untuk rumus pada cermin cembung ini sama dengan cermin cekung, hanya yang harus diperhatikan nilai fokus atau F dan R-nya bernilai negatif. Jadi nanti di rumus 1/F ini boleh kalian tambahkan tanda negatif. Rumusnya sama, hanya tandanya di sini yang berubah ya. Contoh soal pada cermin cembung ini sama ya, tadi pada cermin cekung, hanya yang membedakan adalah nilai F atau R-nya adalah negatif. Nah, kalau ada benda setinggi 10 cm berada di depan cermin cembung, jari-jarinya 80 cm, jarak bendanya 60 cm, kita bisa menentukan letak bayangan, perbesaran bayangan, dan tinggi bayangannya. Jangan lupa tuliskan dulu yang diketahui dan ditanyakan. Pastinya harus menggunakan lambang. Nah, lambang ini untuk memudahkan kita karena rumus-rumus itu menggunakan lambang. Jadi, yang ditanyakan adalah S aksen, jarak bayangan, M adalah perbesaran, H adalah tinggi. Tinggi di sini tinggi bayangan, ini harusnya H aksen ya. Maka jarak bayangan itu akan S aksen, maka kita ambil rumus dari jarak fokus 1/- F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Maka 1/-40 sama dengan 1/60 ditambah 1/S aksen. Maka kita akan mencari S aksennya. 1/S aksen sama dengan berarti 1/-40 kurangi 1/60. Didapatkan 1/S aksen sama dengan -5/120. Maka S aksen sama dengan, ini menggunakan perkalian silang, 120 dibagi -5, hasilnya adalah -24 cm. Nah, tanda minus ini artinya bayangan sifatnya maya. Kalau maya berarti berada di belakang cermin. Perbesaran bayangannya M sama dengan S aksen per S, maka -24/60. Ini kan harusnya hasilnya kan negatif, ada tanda mutlak maka harus positif. Maka hasilnya 0,4 kali. Kalau 0,4 kali kurang dari 1 bukan diperbesar, artinya diperkecil, maka bayangan itu mengalami perbesaran 0,4 kali atau bayangan lebih kecil dari bendanya. Kemudian tinggi bayangannya kita bisa mencari dengan rumus tadi, H aksen per H, maka didapatkan tinggi bayangan adalah 4 cm. Seperti itu, mudah kan? Ya. Nah, itu tadi mengenai cermin cembung dan cermin cekung. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bermanfaat ya. Kalian bisa juga mencari cara yang lain, mungkin punya buku atau boleh juga cari di internet menggunakan cara yang lebih mudah, boleh sekali. Nanti untuk tugasnya sudah saya upload. Selamat belajar dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.